Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jag Channel ya, yang biasa channelnya untuk ulasan-ulasan saham. Teman-teman, seperti biasa saya akan mengingatkan kembali ya, kalau ulasan-ulasan ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan arah investasi teman-teman semua gitu kan. Seperti biasa juga saya mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa jaga protokol kesehatannya gitu kan, pakai masker, cuci tangan supaya kita masih dapat beraktivitas gitu kan ya. Oke, untuk ulasan tanggal 9 April 2021 ini kita melihat dari penutupan IHSG tanggal 8 ya April 2021 di posisi 6071 ya teman-teman, naik 35,1 poin atau 0,58%-an gitu kan. Jadi 0,58 gitu kan ya, tipis sih sebenarnya gitu kan. Cuma kalau kita lihat dari IHSG hari ini gitu kan ya, ini posisinya IHSG tutup di posisi resist EMA 10 ya ini teman-teman ya. Jadi dan posisinya dia tutup di atas rata-rata sedikit dari 20 hariannya ya secara volumenya ya gitu. Kalau melihat dari secara ininya juga value-nya hari ini agak naikkan dikit ya. Biasanya 8 sekarang 9,1 T ya secara value-nya. Total dari satu hari ini ya, hari ini sih sudah cukup lumayan untuk IHSG yang naiknya dan volumenya mendukung, value-nya juga mendukung gitu kan. Kelihatannya untuk besok IHSG bisa kembali akan naik gitu kan untuk penutupan akhir pekan ya besok ya. Saya melihat secara teknikal IHSG berhasil tutup di EMA 10 di posisi 6071 pas resistnya juga gitu kan. Jika besok IHSG bisa break di atas 6080 nih, kita lihat di sini. Kalau dia besok bisa berhasil ngebreak di atas 6080, maka ada kemungkinan ke arah resist berikutnya yaitu 6180 di sini teman-teman. 6180 ini ya. Antara di sini yaitu di Bollinger tengahnya ya ini ya. Bollinger tengah ya, 6180 pas di Bollinger tengah dan mendekati MA25-nya dia. Ini MA25-nya sih di posisi 62 ya teman-teman ya. Bollinger di MA25-nya yaitu di 62 gitu kan. Ya kita antara di situ posisinya ya untuk resist berikutnya antara 6180 sampai 62-an gitu kan. Jadi teman-teman perhatikan IHSG apakah break 6080 atau tidak. Tapi kalau saya lihat IHSG harusnya bisa ngebreak terlebih dahulu ke 6180 supaya dia, kalau kita ngelihat gini ya, kalau di sini dia udah turun lagi berarti udah arahnya udah nggak bagus, bener-bener downtrend lagi gitu kan, di bawah MA5-nya lagi di sini udah repot sebenarnya IHSG. Tapi kalau dia bisa berhasil tutup di 6180 sampai antara 6180 sampai 62 gitu kan, itu ada kemungkinan IHSG akan ngebreak kembali ke 64 gitu kan. Kalau berhasil 62-nya dilewatin gitu loh. Jadi akhir pekan ini kalau menurut saya sih ada kemungkinan di market bisa IHSG bisa sampai ke antara 6180, berarti 100-an lebih ya teman-teman ya, 2%-an. Mungkin nggak sih? Mungkin saja, tapi ya kalau satu hari sih nggak, karena kan tidak ada berita-berita bagus, berita-berita positif untuk hari ini atau besok gitu kan. Minggu ini belum ada berita positif yang membuat IHSG naik sampai 2% gitu kan, nggak mungkin sementara ini gitu kan.
Mungkin ya di atas EMA 10 antara di Fibonacci 50-nya ya, 6121-nya mungkin saja itu pun sudah cukup bagus karena di situ ada resist juga ya. Resist di Fibo 50-nya yaitu 6125-nya gitu kan. Mungkin antara di situ ya, teman-teman ya. 6120, 6125 antara di situ kalau menurut saya sih. Cuma maksudnya minggu depan akan melanjutkan kembali gitu kan. Itu melihat dari IHSG-nya ya gitu. Kalau misalnya minggu depan tidak naik, mungkin tidak mencapai 62, ya mungkin dia akan konsolidasi antara range di sini dulu gitu kan. Itu sih kalau menurut saya sih gitu ya. Melihat dari perkembangan yield obligasi juga obligasi pemerintah Amerika sekarang ini kan masih berpotensi turun gitu kan. Jadi ini adalah kesempatan buat IHSG untuk naik gitu loh. Sementara ini gitu kan sampai posisi untuk permasalahan pajak di Amerika itu ditentukan gitu kan, yang akan naik dari 21 ke 28 ya kalau nggak salah ya pajaknya gitu kan. Ya ini sementara ini berarti dengan yield yang turun otomatis IHSG kita yang akan diuntungkan untuk negara-negara berkembang gitu kan, salah satunya ya kita. Ya teman-teman, kita akan coba lihat ya, kita udah jelas ya untuk IHSG ini arahnya kemana tadi kan kita udah bahas. Oke, kita akan bahas beberapa saham lagi untuk saham pilihan 9 April 2021 ya besok. Yang pertama adalah BRMS teman-teman. Seperti biasa, BRMS ini adalah besok yaitu hari terakhir untuk perdagangan reissue-nya, perdagangan bukti rate-nya gitu kan. Dan bukti rate-nya itu hari ini juga posisinya di 24 ya gitu kan perdagangannya gitu kan. Kemungkinan sih kalau menurut saya untuk BRMS gitu kan dengan penutupan besok adalah sesi terakhir dalam perdagangan rate-nya. Jadi kita akan melihat di sesi 2-nya gitu kan. Sesi 2-nya mungkin baru akan bergerak dia mau kemana arahnya gitu loh untuk BRMS ini. Kalau kita mengintip ke warrant-nya yang sekarang ini tutup di 20-an ya kurang lebihnya kalau nggak salah ya. Warrant-nya itu BRMS. Warrant-nya tutup di 20. Berarti kalau misalnya warrant-nya saja di 20, itu kan harga tebus warrant itu kan kurang lebihnya di 70. Kalau saya lihat gitu kan, di 70. Berarti harga BRMS ini adalah berapa? Gitu kan, yaitu di 90. Itu teman-teman, itu perhitungannya kalau menurut saya ya. 1:1-nya berarti di 90 teman-teman. Nah, apakah warrant-nya yang akan turun atau BRMS-nya yang akan naik induknya gitu kan. Nah itu yang nanti akan menentukan di sesi 2-nya gitu kan. Kalau saya punya feeling sih harusnya BRMS-nya yang akan naik gitu loh, ke arah 90 dan 100 kalau mungkin gitu kan. Itu yang mesti diperhatikan sama teman-teman untuk BRMS. Jika di sesi 1 ada kesempatan buy antara 74 sampai 75, coba Anda perhatikan ya teman-teman, perhatikan gitu kan. Ada kemungkinan walaupun hari ini sih belum ngebreak ya di EMA 10-nya untuk BRMS ini, tapi saya sih optimis ya untuk minggu depan sih harusnya sudah bisa sampai penutupan di antara 79 sampai 80 ya harusnya ya gitu. Jadi teman-teman, BRMS boleh diperhatikan, boleh masukkan ke list untuk pembelian ya, antara di 74 sampai 75 gitu kan untuk besok sebagai hadiah untuk minggu depan mungkin gitu kan. BRMS akan naik yang cukup banyak harusnya ya ke 90 ya kalau misalnya kita melihat dari harga warrant-nya sendiri gitu kan. Berikutnya adalah Antam ya teman-teman.
Untuk Antam sendiri posisi hari ini sih sudah cukup lumayan bagus banget gitu kan. Bukan bagus lagi, bagus banget gitu kan. Sekali lagi dengan tutup di 2470 di atas resist Bollinger Band atas gitu kan, 2430 gitu kan Bollinger Band atasnya, dengan volume yang cukup di atas rata-rata walaupun masih di atas rata-ratanya sedikit gitu kan. Ini Antam menunjukkan dia akan mulai break kembali, dan ini dia akan melebar nih si Bollinger Band-nya gitu kan. Yaitu besok ada kemungkinan arahnya ke 2530 ya teman-teman ya. Ini ada resist di MA50-nya di 2530. Ini kalau kita melihat dari perdagangan hari ini sih harusnya bisa melewati 2530-nya ya, yang resist di situ ya. Dan kita melihat di sini teman-teman. Ini lihat nih. Ini sudah mulai golden cross ya, MA25 dan MA10. Ini yang menandakan Antam mulai ada di fase naik kembali gitu loh, fase naik kembali gitu kan, yang ditandakan dengan golden cross-nya MA25 dan MA10-nya ya teman-teman. Ini jadi teman-teman harus perhatikan di sini ya. Ini menunjukkan mulai kembali Antam ini akan naik. Arahnya ke berapa sih? Antam ada kemungkinan kembali ke posisi 3000-an untuk sementara ini gitu loh. Targetnya ke 3000-an untuk sementara ini ya. Jadi 3000-nya 3000 berapa ya? Sementara sih kita ngeliat 3000 ya, yang kemarin naik di posisi bulan Februari tertingginya ya 3000. Nah, kita mungkin bisa sampai ke situ dulu ya teman-teman ya. Itu untuk Antam. Nah, terus kembali lagi kita ya, kalau melihat kalau kita sudah membicarakan Antam, pasti saudaranya itu kita pasti harus diikutkan, yaitu timah gitu kan. Nah, untuk tin sendiri hari ini tutup masih di bawah EMA 10. Jadi masih kurang menarik sebenarnya untuk timah. Cuma ya kita tetap harus mengikuti timah ini karena posisi Antamnya naik, otomatis timahnya akan mengekor gitu loh. Mengekor mengikuti kenaikannya walaupun cuma sedikit. Seperti hari ini timah, Antam naiknya 4,6%, timah cuma 1%-an lebih gitu kan. Untuk hari ini tin sendiri tutupnya itu di 1620, naik 1,89% gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba mengikuti timah ya silahkan saja gitu kan. Walaupun secara teknikal emang belum begitu menarik untuk dirinya sendiri gitu kan. Cuma mengekor saja dari pergerakannya Antam gitu kan ya. Untuk timah berikutnya adalah ada saham DKFT ya teman-teman, seperti yang kemarin saya juga membahas gitu kan ya. Hari ini cukup lumayan pergerakan dari DKFT ini gitu kan. Dia tertingginya DFK ini di 182 sesuai dengan ulasan yang kemarin malam saya buat gitu kan. Dia akan mengarah ke 184 kemungkinan, dan dia udah melewati di posisi resist Bollingernya kemarin itu, buka langsung 175 loncat gitu kan opennya, terus dia naik sampai 182 dan sempat turun lagi di 164 gitu kan. Tapi dia bisa berhasil tutup di posisi 176-nya teman-teman. Walaupun secara teknikal dia membentuk doji gini harus hati-hati gitu kan. Tapi kita lihat teman-teman, nih di sini. Ini MA25 dan MA10 sudah mendekat gitu loh. Sudah mendekat ini. Jadi ada tanda-tanda kalau dia mulai golden cross, ini menandakan DKFT akan kembali bermain di atas 200 ya gitu. Jadi tetap ini bisa jadi saham yang menjadi saham yang menjadi multi bagger lah intinya gitu kan, yang memberikan keuntungan yang mungkin ya bisa sampai 30% mungkin gitu kan. Tapi ya
teman-teman tetap harus hati-hati mainnya secara teknikalnya. Dicek kembali apa yang diulas oleh saya ini apakah benar atau tidak gitu kan. Itu sesuai dengan keputusan teman-teman sendiri. Semuanya keputusan ada di teman-teman sendiri ya, bukan ibaratnya harus mengikuti prediksi atau ulasan-ulasan yang saya buat ini gitu kan ya. Itu. Tapi saya memperkirakan kalau DKFC ini akan bermain kembali di atas 200-an nantinya gitu kan. Mungkin bisa jadi 2 atau 3 minggu ke depan gitu kan ya. Itu secara teknikal kita bicaranya ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya adalah saham BEX ya. Seperti sebelumnya juga saya yang ulasan kemarin gitu kan, yang kemarin malam yang saya buat untuk hari ini gitu kan, yaitu tanggal 8 April gitu kan. BEX akan kembali lagi menjadi saham yang cukup menarik diperhatikan, dan ini berhasil hari ini tutup di atas EMA 5-nya gitu kan. Jadi kalau menurut saya EMA 5 di atas EMA 10-nya. Jadi menurut saya walaupun hari ini ya hari ini gagal dia tutup di atas MA 50 dan Bollinger tengahnya ini, tapi saya perkirakan melihat dari pergerakannya dan mendekati dengan bank-bank kecil yang lainnya yang sudah mulai bergerak naik gitu kan, BEX ada kemungkinan akan mengarah kembali menuju resist berikutnya gitu kan, dan akan bermain kembali di posisi 100-nya nanti ya. Yang penting dia berhasil menuju penentuannya di 90-nya dulu nih gitu kan. Kalau dia berhasil 90 dan break di atas 90-nya gitu kan, ada kemungkinan akan mengarah ke sana gitu loh untuk BEX gitulah. Ya, oke. Untuk berikutnya adalah ada Aisyah ya teman-teman ya, yang kemarin kita ulas juga ya, Aisyah ya. Aisyah hari ini juga secara teknikal tutupnya masih posisi di atas resist Bollinger tengah dan mengarah ke posisi 320 yang ada di Bollinger atasnya gitu kan. Cuma hari ini tidak berhasil walaupun sempat naik sampai 314 dan tutup di 306 ya teman-teman ya. Nah, tapi saya melihatnya ke sini teman-teman. Kalau misalnya besok masih ada kenaikan, otomatis posisinya akan golden cross nih antara MA 10 dan MA 25-nya teman-teman. Ini akan mengarah golden cross. Nah, kalau sudah golden cross dia akan ngebreak sampai ke 320, mungkin bisa saja gitu kan ya. Walaupun hari ini secara volume sudah 2 hari ini ya masih di atas rata-rata 20 harian dia ya teman-teman ya. Ini jadi bisa diperhatikannya untuk besok juga untuk Aisyah ini. Ya mungkin sementara ini tetap harus ikut trading saja, maksudnya antara 3-5% mungkin masih bisa, atau 2-3%-an juga masih bisa. Ya untuk sekarang 2-3% ini sesuatu yang luar biasa juga ya teman-teman ya. Kita mendapatkan setiap hari 2-3%. Nah, sekarang dengan kondisi suku bunga yang murah sekarang ini, kita mendapatkan 2-3% sekarang dari saham ya cukup lumayan menarik teman-teman gitu kan. Walaupun emang kita tidak full menggunakan dananya untuk sementara ini karena kondisinya kita melihat IHSG masih belum cukup lumayan kuat untuk melanjutkan rally-rallynya gitu loh teman-teman ya. Jadi yang paling penting adalah money manajemennya juga gitu kan, untuk menjaga kondisi keuangan kita sendiri gitu loh teman-teman ya. Itu. Terus posisinya yang terakhir ya kita akan ini adalah Amar nih teman-teman. Amar hari ini tutup berhasil cukup bagus ya di posisi di MA 25-nya gitu kan. Jadi posisinya walaupun sempat break ya di 376 tapi tutup 360-nya gitu loh. Jadi kemungkinan sih untuk besok
dengan volume yang besar, lebih tinggi dari rata-rata 20 harian dia gitu kan. Saya memperkirakan untuk Amar besok masih akan bergerak menuju ke resist berikutnya, yaitu di 410 teman-teman. Antara 410 ini ya, di Bollinger atasnya ya, ini ya di 410. Jadi resist di 410, teman-teman boleh perhatikan di situ apakah dia akan menuju ke situ atau masih di bawahnya ya. Itu teman-teman. Jadi boleh perhatikan ya untuk Amar juga gitu kan. Itu. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya ya. Semoga ulasan-ulasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam menentukan arah investasi teman-teman ya. Kemana sih beli saham apa saja sih? Jadi teman-teman bisa melihat dari apa yang atau mendengarkan apa yang ulasan-ulasan saya berikan untuk tanggal 9 April 2021 untuk besok ini gitu kan. Apa yang bisa diincar nih saham-sahamnya itu ya. Oke, semoga ulasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman sukses selalu, sehat selalu, dan selalu untung kita semua gitu kan. Oke ya, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.